Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dinar. Di sini saya akan membantu Ibu untuk konsultasi hari ini. Silakan dulu Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam datang hari ini ya Ibu. Kita tidak perlu buru-buru. Di sini kita akan berdiskusi santai aja. Tidak ada penilaian. Ini ruang aman untuk Ibu berbagi. Terima kasih Pak. Jujur saya agak khawatir akhir-akhir ini. Terima kasih sudah terbuka. Boleh saya tahu apa yang paling membuat Ibu khawatir? Berat badan saya akhir-akhir ini naik sekali Pak. Sudah 9 kilo. Padahal kehamilan saya baru 18 minggu. Saya bisa memahami kekhawatiran Ibu. Apalagi Ibu sedang hamil. Pasti ingin yang terbaik buat bayinya. Perasaan khawatir ini justru menunjukkan Ibu sangat peduli. Iya Pak, tapi saya merasa bersalah, seperti tidak bisa mengontrol diri. Saya mengerti perasaan Ibu. Rasa bersalah itu sering muncul saat kita merasa belum sesuai harapan. Tapi di sini kita akan rubah rasa itu menjadi sesuatu yang bisa membantu Ibu melangkah, bukan yang membuat Ibu semakin tertekan. Iya Pak, saya ingin berubah. Dan itu sudah langkah awal yang sangat baik Ibu. Kesadaran dan keinginan untuk berubah itu sangat baik. Boleh Ibu ceritakan bagaimana pola makan Ibu sehari-hari belakangan ini? Pagi saya tidak sempat sarapan Pak. Siang makan seadanya di kantor. Kemudian malam saya makan banyak sekali. Jadi malam menjadi waktu paling banyak makan ya? Bu, kira-kira apa yang membuat itu terjadi? Karena saya sudah sangat lapar Pak. Jadi sudah lelah juga setelah kerja. Kalau boleh tahu, kalau saya boleh tahu lebih dalam, saat Ibu merasa capek itu, apa yang biasa muncul di pikiran Ibu? Saya biasanya bilang ke diri saya sendiri, Pak, saya sudah capek. Jadi saya butuh makan enak untuk hari ini, gitu Pak. Lalu setelah makan, apa yang Ibu rasakan? Awalnya lega, tetapi setelah itu saya menyesal dan saya merasa bersalah. Kalau kita rangkum, ada pola seperti ini ya Bu. Pertama Ibu capek, lalu muncul pikiran tidak apa-apa, makan banyak, lalu Ibu merasa bersalah. Iya Pak, begitu berulang terus. Apakah ada momen lain yang memicu hal lain? Kalau lagi stres sih Pak, kemudian saya jadi ingin lebih makan banyak, kemudian makanan manis. Baik, jadi ada dua pemicu utama ya Bu, kelelahan dan stres. Dan saat itu makanan menjadi cara untuk merasa lebih baik ya Bu. Betul sekali Pak. Itu sangat umum terjadi Bu. Tapi kabar baiknya pola ini bisa kita pelajari dan kita ubah secara bertahap. Ibu Diana, dari cerita Ibu dan kondisi saat ini, saya melihat bahwa pola makan yang tidak teratur ditambah kebiasaan makan saat lelah atau stres membuat asupan energi menjadi berlebih. Ini menyebabkan kenaikan berat badan menjadi lebih cepat. Iya Pak, saya juga mulai sadar akan itu. Untuk kondisi Ibu ini di trimester 2, kenaikan berat badan yang dianjurkan sekitar 0,3 sampai 0,5 kg per minggu. Jadi memang kita perlu sedikit mengontrol kenaikan berikutnya. Berarti saya sudah terlalu jauh ya Pak? Kita tidak melihat ini sebagai terlalu jauh Bu, tapi sebagai sinyal bahwa tubuh Ibu perlu penyesuaian. Dan kabar baiknya ini masih bisa diperbaiki. Jadi belum terlambat ya Pak? Belum sama sekali Bu. Justru sekarang adalah waktu terbaik untuk kita mulai. Ibu tadi mengatakan saya tidak bisa mengontrol diri. Menurut Ibu, apakah itu sepenuhnya benar? Kalau dipikir-pikir tidak juga sih Pak. Bagus sekali Bu. Bagaimana kalau kita ubah menjadi saya sedang belajar mengontrol pola makan saya secara bertahap? Lebih terasa ringan sih Pak. Dan lebih memberi harapan ya. Iya Pak. Kita mulai dari langkah kecil ya Bu. Tidak perlu langsung sempurna. Ibu Diana, supaya lebih mudah diingat di rumah, saya sudah siapkan leaflet sederhana untuk Ibu. Wah, sangat membantu sekali ya Pak. Kita lihat bersama ya Bu.
Di depan ini tertulis Ibu Hamil Sehat. Ini mengatakan bahwa tujuan kita bukan diet ketat, tapi menjaga kesehatan ibu dan bayi. Iya, Pak. Nah, di bagian ini ada risiko jika kenaikan berat badan terlalu cepat, Bu. Perasaan itu wajar sih, Bu. Tapi kita gunakan sebagai panduan, bukan untuk menakutkan. Coba lihat bagian ini. Cepat makan, menyesal, ulangi lagi. Itu saya banget sih, Pak. Nah, dan kabar baiknya pola ini bisa diubah. Di sini juga ada pola makan yang dianjurkan, 3 kali makan utama 2-3 kali snack. Berarti saya tidak boleh skip sarapan ya, Pak? Betul, karena itu memicu makan berlebihan di malam hari. Kalau ingin makanan manis, bisa diganti bertahap seperti buah, yogurt, dan roti gandum dengan topping yang lebih sehat. Berarti tidak harus berhenti total ya, Pak? Tidak, kita ubah secara realistis. Nah, ini yang paling penting saat lelah. Solusinya siapkan makanan, bawa snack sehat. Jangan menunggu terlalu lapar. Menurut ibu, mana yang paling mungkin dilakukan? Saya bisa mulai bawa snack dari rumah sih, Pak. Nah, itu langkah baik. Itu langkah yang sangat-sangat baik sih, Bu. Kita buat target minggu ini. Sarapan 3-4 kali, bawa snack sehat, kurangi cemilan manis-manis. Saya siap coba, Pak. Nah, setiap ingin makan coba tanya, saya lapar atau emosional? Baik, Pak. Kira-kira tantangan apa yang muncul minggu ini? Teman kantor saya sering ngajak makan fast food, Pak. Kalau itu terjadi, apa yang mungkin ibu lakukan? Saya tetap ikut pilih, tapi saya pilih menu yang lebih sehat. Bagus sekali, kita coba latihan ya. Oke, Pak. Nah, misalnya saya ini teman ibu lah, saya aja ibu kan. Ayo makan burger. Ayo, tapi saya pilih makanan yang lebih sehat ya dan lebih ringan. Nah, bagus sekali ibu, itu sudah sangat baik bu. Kalau suatu hari ibu kembali makan berlebihan, Saya tidak menyalahkan diri dan mulai seperti yang disarankan oleh Bapak. itu kunci keberhasilannya ibu. Nah, Ibu Diana, hari ini ibu sudah melakukan langkah luar biasa. Ibu mengenali pola, memahami pemicu, dan membuat rencana yang realistis. Saya lebih merasa ringan, Pak. Perubahan tidak harus sempurna, yang penting konsisten. Ibu tidak harus sempurna, ibu hanya perlu terus mencoba. Saya sangat menghargai usaha ibu hari ini. Kita akan evaluasi bersama di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Ibu Diana. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah intervensi besar untuk kesehatan ibu dan bayi. Terima kasih, Pak.